Sejarah perkembangan suku Bugis. Suku Bugis berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar, yang masyarakatnya sangat dikenal memiliki prinsip untuk mempertahankan kebudayaan dan kehormatan. Kota Makassar sebenarnya sangat terbuka pada perkembangan zaman. Menurut para ahli, suku Bugis adalah salah satu suku yang tergolong ke dalam bangsa Deutero Melayu atau bangsa Melayu Muda. Bangsa ini berasal dari Dongson di Vietnam Utara dan masuk ke Nusantara sekitar 500 sebelum Masehi, melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu, lalu ke Sumatera dan kemudian menyebar ke wilayah Indonesia yang lain. Keturunan bangsa Deutero Melayu ini berkembang menjadi beberapa suku, termasuk suku Bugis, dan membentuk beberapa kerajaan yang mengembangkan kebudayaan, bahasa, aksara, dan pemerintahan mereka sendiri. Tercatat, ada beberapa kerajaan Bugis klasik yang membentuk suku Bugis, antara lain Kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Masyarakat suku Bugis kemudian berkembang hingga memiliki keterkaitan etnik dengan suku Makassar dan suku Mandar, karena adanya proses pernikahan. Akibat proses ini, kita dapat menemukan beberapa daerah peralihan antara suku Bugis dengan suku Makassar, seperti Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajene Kepulauan. Adapun daerah peralihan antara suku Bugis dengan suku Mandar adalah Kabupaten Polmas dan Pinrang. Hingga kini, orang Bugis tercatat menyebar ke beberapa pulau, seperti Pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Di luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura, juga dapat ditemui suku Bugis. Ciri khas suku Bugis. Suku Bugis memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari suku lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Suku Bugis dikenal sebagai suku bangsa yang gemar merantau. Karena itu, tak mengherankan jika mereka sangat mahir dalam membuat perahu pinisi. 2. Mereka juga mampu mendirikan sebuah kerajaan tanpa ibu kota kerajaan sebagai pusat kegiatan. 3. Suku Bugis merupakan suku yang mampu menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan penting dalam adat istiadat dan budaya. 4. Suku Bugis memiliki karakter keras serta menjunjung tinggi kehormatan. Ciri khas suku Bugis di Makassar. 1. Sistem pembagian perkawinan masyarakat adat Bugis. Suku Bugis berasal dari Pulau Sulawesi ini memiliki nilai penting dan kebiasaan mereka yang masih dipegang teguh dan dijalankan secara turun-temurun. Salah satunya dalam sistem perkawinan yang dikenal sebagai pembagian keturunan. Sistem kriteria pembagian tersebut bertujuan untuk melihat latar belakang berharga dari setiap mempelai. Ada berbagai sistem pembagian, antara lain disebut sebagai Asia Alang Marola, yang ini pernikahan yang dianggap paling ideal antar sepupu. Asia Lana Memang, yang ini pernikahan sepupu dari sederajat kedua. Lipan DP Mabele, yang ini pernikahan yang dilangsungkan antar saudara jauh untuk merekatkan kembali hubungan kekerabatan. Tradisi sebelum perkawinan masyarakat adat Bugis. Ciri khas suku Bugis yang sangat unik adalah kegiatan pernikahan, karena prosesinya cukup lama dan terbilang rumit. Masyarakat adat suku Bugis biasanya melakukan banyak hal yang memiliki makna lokal bagi mereka, seperti Mapuche-puche, Masura, dan Madupa. Mapuche yang ini prosesi peminangan saat pihak laki-laki mengunjungi pihak perempuan. Kemudian Masura, yang ini kedatangan kedua kali bagi pihak laki-laki untuk memastikan waktu pernikahan sekaligus memberi uang panaik. Jumlah uang panaik ini sangat ditentukan dengan status sosial pihak perempuan. Uang panaik lebih mahal ketika perempuan memiliki gelar pendidikan cukup tinggi atau sebagaimana seorang bangsawan. 3. Tradisi perantauan. Ciri khas suku Bugis yang sangat populer yakni kebiasaan mereka saat merantau. Hal ini juga dianggap sebagai tradisi.
Perantauan dilakukan oleh masyarakat adat Bugis bukan tanpa sebab. Di baliknya terdapat sejarah panjang. Berawal dari konflik yang terjadi antara kerajaan Bugis dan Makassar di abad ke-16 hingga 19. Hal tersebut menyebabkan rasa tidak tenang yang dialami oleh masyarakat adat, serta didorong oleh harapan dan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan sehingga mereka melakukan migrasi dengan jalur utama lewat laut. Perantauan tersebut menyebabkan suku Bugis menyebar di beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur, Jambi, dan lainnya. Pakaian khas suku Bugis. Pakaian adat juga dapat dijadikan ciri khas suku Bugis yang bisa dilihat secara jelas. Mereka memiliki salah satu pakaian yang dinamakan sebagai baju bodo. Pakaian ini diperkirakan tergolong sebagai busana paling tua di dunia, serta memiliki kaitan dengan persebaran agama Islam di daerah Sulawesi. Baju bodo terbuat dari kain yang berasal dari perpaduan berbagai jenis kain, yaitu kain Maisolos dari Yunani kuno, kain muslin dari Eropa, kain Masalia dari India Timur, dan kain rum dari Arab. Kain tersebut telah populer di kalangan kelas dunia dan dikenakan oleh masyarakat adat dengan berbagai inovasi seiring perkembangan zaman. Lima, adat dan norma pernikahan unik. Ciri khas suku Bugis dari kegiatan pernikahan terbilang sangat rumit karena banyak sekali hal yang perlu dilakukan sejak sebelum menikah hingga saat menikah. Suku Bugis memiliki beberapa aturan dalam tradisi pernikahan mereka, antara lain yaitu ajagang-jagan, masura, patentere ada, apainale kolompo, apasili bunting, akorono tigi, asimoro, apabaji kang bunting, dan aleka bunting. Tata cara tersebut mengatur mulai dari mempelai wanita dan pria melakukan peminangan hingga pada malam pertama. 6. Tarian khas suku Bugis. Tarian suku Bugis yang terkenal antara lain tari Padupa Bosara yang digunakan untuk menyambut para tamu yang berkunjung ke wilayah mereka. Kemudian, tari Pakarena yang biasa dilakukan saat sedang melangsungkan sebuah pertunjukan di istana. Tarian tersebut menunjukkan kesopanan seorang wanita. Tari Mabadong, yaitu tarian yang dilakukan saat melangsungkan upacara kematian sebagai simbol kesedihan. Tari Penolu merupakan tarian yang sangat penting akan maknanya, yang mengingatkan kepada setiap orang untuk tidak melupakan sejarah. Disinilah terdapat peribahasa tentang kacang lupa kulitnya. Ciri suku Bugis yang unik. 7. Upacara adat Mapedang. Tradisi Bugis yang dilakukan secara rutin salah satunya yakni upacara Mapedang. Upacara tersebut merupakan perwujudan rasa syukur karena keberhasilan panen, serta dianggap memiliki nilai magis untuk membersihkan dan mensucikan gabah. Upacara bisa dilakukan jika padi ditumbuk ke lesung secara bergantian oleh 6 orang perempuan serta 3 orang laki-laki. Mereka akan menari dengan mengenakan baju bodo. Hal ini masih dilakukan masyarakat hingga kini secara turun-temurun. Pembagian strata masyarakat adat Bugis. Suku Bugis berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ini sebenarnya memiliki tata yang hampir mirip diterapkan pada berbagai suku lainnya di Indonesia. Hal tersebut berupa pembagian strata secara berurutan dari status sosial tertinggi dan terendah. Susunan strata suku Bugis terdiri dari anak karung atau anak kareang yang posisinya sebagai raja. Kemudian terdapat meradeka yakni masyarakat biasa atau yang disebut merdeka. Terakhir yakni ata atau kaum budak. Namun sistem strata ini sudah tidak berlaku. 9. Rumah panggung suku Bugis.
Rumah adat suku Bugis juga unik. Bentuknya berupa rumah panggung dengan posisi panjang. Pintu rumah adat tersebut dibuat berukuran kecil dan di depannya juga disediakan tempat seperti panggung. Ciri khas suku Bugis bisa dilihat dari posisi panggung yang secara simbolis diletakkan di depan pintu rumah. Tempat tersebut digunakan bagi para tamu untuk menunggu sebelum dipersilakan masuk. Agama yang dianut suku Bugis. Jauh sebelumnya, masyarakat suku Bugis mengenal agama. Mereka memiliki sistem kepercayaan sendiri, yakni percaya pada dewa, yaitu Dewa Siwa, yang berkedudukan di boting langit atau langit tertinggi. Untuk menghormati sang dewa ini, masyarakat suku Bugis biasanya mengadakan ritual dengan cara memberikan sesajen sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain percaya pada dewa, masyarakat suku Bugis juga percaya pada beberapa hal berikut. 1. Berbagai macam makhluk halus yang menghuni pohon-pohon, puncak gunung, dan persimpangan jalan. Agar makhluk-makhluk tersebut tidak mengganggu, diberikan semacam sesaji. 2. Adanya kekuatan gaib pada benda-benda dan objek lainnya, seperti jimat dan makam-makam keramat. 3. Manusia jadi-jadian, seperti popok, parakang, asupating, salipo, atau pontianak dan dongga. 4. Beberapa hewan tertentu yang dapat memberikan firasat suatu keadaan, misalnya serak, kupu-kupu, dan cicak. 5. Peruntungan berdasarkan hari baik dan hari buruk. Di sini, masyarakat suku Bugis percaya pada ahli kutika untuk mencarikan hari baik ketika akan melakukan sesuatu, hajat atau kepentingan lainnya. 6. Bulan Muharram dan Zulqaidah adalah bulan yang harus dihindari untuk melakukan sesuatu, hajat atau kepentingan lainnya, karena dipercaya bisa membawa bencana jika dilanggar. Sisa-sisa kepercayaan ini masih ada hingga sekarang. Terlihat pada orang Tolontang di Kabupaten Sidereng, Kapang, dan pada orang Amma Tohua di Kajang, Kabupaten Bulukuba. Setelah agama Islam masuk wilayah tersebut pada abad ke-17 dan diterima oleh sebagian raja-raja di Sulawesi Selatan, hampir sebagian besar masyarakat suku Bugis pun turut menganut agama Islam.